Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dengan saya, Juli Jati Prambuti dalam Ngaji Seni Rupa. Apa kabar semua? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan selalu keren. Sahabat-sahabat Ngaji Seni Rupa DDP yang keren, kita kali ini bicara mengenai pendidikan. Yang saya maksud adalah pendidikan seni. Kita kalau bicara pendidikan, tentu yang kita bayangkan adalah sebuah investasi jangka panjang. Kita mendidik orang itu hari ini dididik 3 atau 4 tahun ke depan keluar, lulus, lalu dia menjadi sesuatu tidak. Pendidikan adalah proses yang memerlukan jangka panjang. Hasilnya atau outcome-nya itu bisa kita lihat nanti. Ya, jadi bukan jangka pendek. Karena itu merancang sebuah pendidikan, menggagas sebuah pendidikan itu bukan pekerjaan mudah. Nah, tetapi bangsa ini telah banyak memiliki sejarah bagaimana filsafat pendidikan atau kemudian kita breakdown menjadi paradigma pendidikan yang khas Indonesia sebenarnya pernah tercetus ya ketika bangsa Indonesia malah belum merdeka, yaitu ketika ada Ki Hajar Dewantoro. Ya, kemudian bahkan ada muncul dari kalangan-kalangan pesantren, ya, kalangan-kalangan ulama. Ya, misalkan kita ambil saja Kiai Haji Ahmad Dahlan, tokoh Muhammadiyah, kemudian Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya, itu tokoh Nahdlatul Ulama, ya, dan para tokoh pendidikan di lokal-lokal, ya di berbagai lokal di kebudayaan Nusantara ini. Saya kira banyak sekali tokoh-tokoh yang mendedikasikan dirinya itu di dalam dunia pendidikan. Sahabat-sahabat Ngaji Seni Rupa DDP yang keren, kita selalu sibuk melihat keluar. Ya, bangsa Indonesia itu selalu sibuk mencari benchmark keluar, sementara keunggulan-keunggulan yang ada di dalam itu jarang sekali dilihat. Atau ya dilihat tetapi kurang serius itu. Kita karena terlalu sibuk melihat keluar, maka ukuran-ukuran keberhasilan itu selalu juga menggunakan ukuran-ukuran dari luar. Misalkan kita selalu blingsatan, selalu kebakaran jenggot, ya terutama pemerintah itu kalau melihat angka matematika, lalu kemampuan membaca dan kemampuan sains yang diumumkan oleh PISA. Wah, itu selalu jadi ramai sekali karena dari situ anak-anak kita itu disimpulkan memiliki kemampuan di bawah standar, ya di bawah angka minimal yang ditetapkan oleh PISA. Nah, pertanyaannya apakah cukup 3 itu dipakai untuk memahami profil ya pelajar kita atau siswa-siswa Indonesia ke depan. Ya, saya kira kok tidak fair ya karena terlalu eksternal, jadi terlalu luar yang kita pakai. Mbok ya kita ini sebagai bangsa yang besar diwarisi kebudayaan yang luar biasa ini, budaya Nusantara itu mbok yang menghormati apa yang ada di dalam diri kita. Kita menggali dari kekayaan Nusantara itu yang namanya local wisdom itu luar biasa. Mau cari apa ada semua itu. Ya, cari bentuk-bentuk budaya apa saja itu ada semua. Kita tahu di dalam sejarah Nusantara ini adalah dihidupi atau ditinggali oleh orang-orang yang ber-DNA global, yang mau secara terbuka menerima unsur-unsur asing yang kemudian datang ke sini, lalu kemudian diolah ulang, ya dipertemukan dengan unsur-unsur lokal, yang kemudian menjadi invensi-invensi atau budaya-budaya baru. Dan itu selalu oke gitu loh, selalu oke. Sejak zaman
prasejarah sampai sekarang, sampai dalam kehidupan budaya Nusantara, baik mulai dari zaman apa itu apa Sriwijaya, kemudian zaman Singasari sampai ke Majapahit, ya itu sebuah arus yang tidak hanya di lokal tetapi juga dari luar, ya. Kita tidak mungkin bisa membuat candi kalau ya tidak ada pertemuan antara budaya lokal dengan pengaruh India. Jadi zaman itu globalisasi itu sudah ada, ya. Karena itu manusia Nusantara menerimanya dengan sangat terbuka, dan karena terbuka maka ya manusia Nusantara itu bisa memproduksi apa saja, mulai dari budaya visual. Wah, kalau dilihat dari sana, dari Aceh sana sampai Papua, itu kita menemukan banyak ragam budaya visual Nusantara, baik yang 2 dimensi maupun 3 dimensi. Ya banyak, kalau kita sebut itu ratusan jenisnya, bahkan mungkin ribuan. Ya, dan budaya pertunjukan itu apa saja ada semua di sini. Ya, mulai dari pertunjukan musik, pertunjukan teater, ya, dan sebagainya, itu di dalam tradisi itu bermacam-macam ragam. Ya, sampai kepada tarian Nusantara itu apa saja itu sudah. Ya, gerakannya, jenis geraknya, ya mau tari tunggal, tari kelompok, ya musik itu juga begitu. Ya mau alatnya apa saja, ada semua di Nusantara ini. Ya, nah tetapi lagi-lagi kekayaan ini kita nutup mata, ya. Andaikan dilihat itu hanya dilihat dengan satu kacamata aja, ya. Kita jarang mempelajari secara serius, kemudian merumuskan itu, akhirnya dijadikan menjadi mindset, ya, dalam paradigma pendidikan kita, baik hari ini atau yang kemarin dan yang akan datang. Selalu kita mencari benchmark keluar. Kita ini bangsa yang sibuk mencari benchmark keluar. Sementara benchmarking itu tidak pernah atau ya jarang sekali diseriusi untuk menggali apa-apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Padahal basis keunggulan manusia Nusantara itu mestinya harus dibangun dari keunggulan-keunggulan yang ada di Nusantara sendiri. Ya bukan berarti dari luar tidak penting, ya kita meniru. DNA kita adalah manusia globalis. Kita ini manusia globalis, bukan sekedar manusia lokalis, ya, globalis. Karena itu kita selalu sukses menerima arus-arus pertemuan budaya yang bisa jadi prosesnya, bisa jadi akulturasi, asimilasi, dan seterusnya. Dan itu tidak lain adalah sebuah transformasi kebudayaan yang selalu terus-menerus berlangsung sejak dulu sampai hari ini. Tetapi lagi-lagi kita selalu meletakkan diri kita itu untuk dimaknai orang lain. Ya, kita mestinya juga harus belajar menggali apa yang ada diri kita untuk mengembangkan potensi-potensi manusia Indonesia ke depan. Kita selalu tadi kembali kepada persoalan-persoalan benchmark yang keluar, itu akhirnya lama-lama kita juga terjebak oleh paradigma orang luar itu, ya kan? Mulai dari pendidikan prasekolah, dasar menengah, vokasi, dan perguruan tinggi. Setelah dilihat dari luar, ternyata di Nusantara ada semua. Ambil contoh misalkan di pendidikan prasekolah. Di prasekolah di Australia, Belanda, di Tiongkok, setelah dipelajari ternyata polanya bermain, dasarnya pada bermain. Nah, padahal di Nusantara itu anak-anak kecil itu ya mulai lahir sudah diajari permainan. Dan permainan itu adalah mengasah intuisi. Ya, jadi jangan remehkan bermain, karena bermain itu ada keterlibatan emosi, imajinasi, ya pikiran, ya kemudian keterampilan otot, motorik, yang akhirnya intuisinya terasah di situ. Nah, tapi lagi-lagi anak-anak kita itu begitu masuk sekolah, di prasekolah pun itu sudah langsung direduksi kompetensi yang multi intelijensi, multi talenta itu kemudian dikrak, hanya diajarkan langsung
bagaimana caranya dia bisa langsung baca tulis, bahkan berhitung di anak-anak pra sekolah. Sementara di luar sana lebih didasarkan pada bermain. Di Nusantara sudah diajarkan pola-pola bermain, dan itu jenisnya kaya luar biasa ini. Termasuk di dasar, pendidikan dasar dan menengah. Bayangkan itu anak-anak di Kanada, Finlandia katanya sudah diajarkan interdisiplin. Loh, di Nusantara itu tidak kalah di situ. Bahwa manusia Nusantara sejak lahir ceprot, ya, itu sudah diajarkan berpikir interdisiplin, mencari hal-hal yang mengintegrasikan dengan berbagai banyak kemungkinan-kemungkinan, ya, yang ada persilangan-persilangan di situ, ya. Dan itu kan sudah dibuktikan dalam budaya-budaya Nusantara itu, semua itu adalah interdisiplinary, ya. Jadi bukan monodisiplin, karena kita berhasil selalu menyilangkan, ya, antara yang lokal dengan yang dari luar, ya. Dan itulah yang kemudian disatukan, di blend, ya, di blended. Dan kita kalau ngomong blend itu kan seolah-olah yang modern, padahal kita ini sejak dulu selalu memblended apa saja, ya, mencampur adukkan apa saja menjadi satu invensi-invensi baru. Nah, ini yang jarang kita sadari, sahabat-sahabat ngaji seni rupa DDP yang keren. Ayo kita mulai lihat apa yang ada di dalam diri kita sesungguhnya, DNA apa yang sesungguhnya bisa kita kaji dan kita kembangkan, khususnya dalam pendidikan seni. Rupa-rupanya memang kita bicara pendidikan seni itu nanti akan panjang, ya, bukan hanya sekali ini saja, karena memang ini penting dan perlu kita ingatkan pada semua orang bahwa mindset kita, ya, mau filsafat, ya, mau paradigma sampai ke praksis, ya, pendidikan seni berbasis budaya Nusantara itu, ya, kita akan memiliki peluang yang luar biasa, bahkan nanti akan menjadi model di dunia internasional ini, karena memang nilai-nilainya luar biasa. Ada nilai-nilai moralitas, ada nilai-nilai saintifik di situ, ya, ada nilai-nilai estetik, ada nilai-nilai kreativitas, ya, dan seterusnya ada di dalam kebudayaan Nusantara, ya. Jadi jangan dianggap, ya, kebudayaan Nusantara itu kuno, masa lalu, tidak maju, tidak progresif. Itu Anda salah kaprah memahaminya. Cobalah belajar secara serius mempelajari budaya Nusantara, Anda akan terkagum-kagum bahwa di dalam budaya Nusantara itu ada ilmu pengetahuan, ada sains. Ya, jangan kemudian memahami sains itu Anda bayangkan sains yang dipikirkan Barat. Karena ilmu pengetahuan di Nusantara itu tidak pernah meninggalkan unsur kerohanian, spiritualitas itu selalu ada. Jadi entitas Tuhan, manusia dan alam dalam budaya Nusantara itu satu, tidak pernah terpisah. Sementara sains modern itu memisahkan, ya, manusia itu diletakkan di paling atas, bahkan Tuhan itu direduksi, ya, dipinggirkan, sementara alam itu dieksploitasi. Dan di pendidikan Nusantara tidak mengajarkan di situ. Orang-orang tradisi mengajarkan tiga itu dalam satu kesatuan. Dan selalu menjadi dialektik itu antara Tuhan, ya, theos, kemudian manusia yang menguasai logosnya itu, dan alam itu sebagai kosmosnya. Jadi theos, logos, dan kosmos akhirnya menjadi metakosmos, menjadi satu kesatuan. Itu adalah prinsip dasar kehidupan Nusantara. Dan itu lagi-lagi di dalam pendidikan modern itu dipisah. Ini yang menjadi krisis dalam pendidikan kita, termasuk pendidikan seni. Pendidikan seni Nusantara selalu memiliki tiga sifat itu. Mengajarkan manusia secara simbolik, ya, dan itu disambungkan dengan kekuasaan Tuhan. Anda lihat, coba cek dalam batik, dalam wayang, dalam keris, dalam apa saja, itu pasti ada entitas namanya Tuhan di situ ada.
kemudian ada entitas namanya manusia, dan ada entitas namanya alam sebagai sebuah kosmologi yang betul-betul dipahami secara baik oleh manusia Nusantara. Inilah yang saya ingatkan pertama kali, dan ini yang harus diajarkan di sekolah-sekolah sesungguhnya. Dan saya kira ini harus dijadikan basis pendidikan seni berdasarkan kekayaan budaya Nusantara yang luar biasa. Kita sambung problem pendidikan seni pada sesi yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.